Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'du. Dengan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah gunakan kita untuk usaha ini, usaha dakwah dan tabligh. Maka kita harus bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau kita bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah nikmat itu. Dan kalau tidak kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan singkirkan kita dan diganti dengan yang lain untuk ambil daripada usaha ini. Ini kerja mula-mula Allah Subhanahu wa taala berikan di Madinah Al-Munawwarah. Allah Subhanahu wa taala telah gunakan usaha ini dengan memilih orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk sebarkan usaha ini ke seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala telah pilih para sahabat radhiyallahu anhum untuk menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala telah gunakan orang-orang dahulu untuk usaha ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak khawatir, tidak takut dengan kemiskinan yang menimpa daripada umat ini. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi justru adalah wujudnya atau datangnya keduniaan, datangnya keberkahan-keberkahan di Arab, minyak dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala datangkan sehingga mereka lupa dengan kerja usaha dakwah ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala pilih orang lain untuk kerja dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala telah lahirkan Maulana Ilyas rahmatullah alaih di India dengan membawa fikir bagaimana fikir atas agama, fikir akan dakwah seperti yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu anhum supaya wujud kembali seperti halnya para sahabat radhiyallahu anhum telah mengambil daripada usaha ini. Kesan dakwah ini luar biasa, sehingga apabila dakwah dibuat maka dunia pun datang dan tawaran-tawaran dunia pun datang. Seperti halnya orang-orang datang ke Abu Thalib ketika Nabi telah buat kerja dengan sungguh-sungguh. Ketika dakwah dibuat maka tawaran dunia itu datang. Orang-orang Arab Quraisy pada waktu itu datang kepada Abu Thalib. Kemudian mereka menawarkan 3 pilihan. Asal Nabi SAW berhenti dakwah. Kalau inginkan kerajaan maka akan dijadikan raja Arab. Kalau menginginkan uang maka akan dijadikan sebagai orang yang paling kaya. Dan kalau menginginkan wanita maka 10 wanita yang paling cantik di Arab silakan ambil untuk diperistri. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, wahai paman, bukan itu yang aku inginkan. Jadi 3 tawaran yang datang pada Rasulullah SAW akan datang juga pada kita, manakala kita buat dakwah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita tidak aktif lagi di dalam dakwah, tidak ambil bagian lagi di dalam dakwah, maka ini berarti kita tidak mensyukuri ini kerja. Kalau seandainya kerajaan Sulaiman ditawarkan pun, maka jangan dilirik sekalipun. Orang yang sungguh-sungguh buat dakwah, maka dia akan mengatakan demikian. Kalau seandainya kerajaan Nabi Sulaiman pun ditawarkan, maka tidak akan dilirik sedikit pun.
Tidak ada kerajaan yang melebihi kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi jika ditawarkan sehingga kita tidak aktif lagi di dalam dakwah, maka jangan dilirik. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada usaha dakwah ini. Setiap tahun orang-orang datang kepada para masyaikh, dan para masyaikh mendengarkan kargozari. Tetapi jumlah karkun yang tidak aktif malah lebih banyak daripada yang aktif. Kemana mereka ini pada menghilang? Maka mendengar kargozari yang demikian ini, maka membuat para masyaikh mereka menjadi sakit. Setan senantiasa berusaha untuk menyesatkan daripada kerja yang terbaik kepada level yang rendah, menurunkan dari da'i menjadi abid. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mufti Zainal Abidin suatu ketika disuruh menghandle jamaah oleh Hadraji. 3 hari waktu kosong, maka dia mengatakan ingin menemui Abdurrahim Raifuri untuk berzikir. Maka setelah dirasakan, terasa nikmat, tenggelam dalam suasana zikir. Syekh Yusuf pada waktu itu laporan kepada Maulana Zakaria, dan Maulana Zakaria menulis surat kepada Mufti Zainal Abidin. Beliau mengatakan dalam suratnya bahwa amal infiradi walaupun sebesar gunung dibandingkan dengan ijtimai amal tidak bisa dibandingkan walaupun sebesar biji sawi. Tidak ada yang lebih hebat daripada kerja dakwah ini. Kerja dakwah ini akan langsung membuka khazanah Allah Subhanahu wa taala. Maka kerja dakwah ini adalah kerja yang sangat tinggi. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka satu wanita dengan anaknya datang ke Madinah, tinggal di Supah. Ternyata anaknya meninggal dunia. Melihat anak meninggal, ya Allah, hak Engkau mengambil. Ya Allah, jangan sampai timbul fitnah atau hinaan, ejekan orang kafir. Karena asbab hijrah, jangan sampai timbul fitnah dari keluarga. Asbab hijrah mengikuti Nabi SAW, maka akan timbul juga hinaan dan ejekan orang kafir. Ya Allah, nampakkan kudratmu ya Allah. Sebagaimana Engkau membangkitkan di mahsyar, maka bangkitkan anakku ya Allah. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali anak itu. Ini kekuatan nubuah, kekuatan daripada kerja dakwah ini. Wanita juga baru lagi dengan kekuatan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menarik khazanah Allah Subhanahu wa taala, menarik kudratullah. Kita sudah lama di dalam kerja dakwah, tapi kita tidak tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak paham dengan kekuatan kerja. Ini adalah wanita. Tapi tarbiyah apa sehingga dia tidak datang dan tidak minta pada Rasulullah SAW? Dia langsung munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu ini kerja, dia tahu ini kekuatan daripada kerja ini. Manakala dia tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita lupa dengan kekuatan ini dakwah.